Salam jumpa kembali dalam renungan harian klasis, dan pada saat ini tema renungan yang akan kita resapi yaitu indahnya membangun sebuah relasi. Didasari dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Demikian sabda Tuhan. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat dari gereja-gereja Kristen Jawa Seklasis Semarang Timur, salam damai penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membangun sebuah relasi. Kita tahu pada zaman atau era sekarang, semua orang pasti tahu yang namanya medsos atau media sosial, di mana kita di sana mendapatkan sebuah komunitas yang sering disebut, salah satunya adalah WA atau WhatsApp. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu paham dan tahu persis dalam handphone kita pasti banyaklah nama-nama terdaftar di sana. Demikian juga banyak grup-grup yang mungkin jumlahnya dalam grup WA itu bisa sampai puluhan bahkan lebih. Tetapi begitu banyak orang-orang atau nama-nama di dalam handphone kita, termasuk di dalam grup, sejauh mana kita punya kedekatan dengan mereka, dapat menghubungi secara rutin, intensif, mungkin hanya sedikit. Kita mau peduli, bahkan kalau di WA itu sering banyak muncul komen tatkala ada saudaranya yang sakit, ada saudaranya
yang meninggal, kemudian baru peduli, baru grup WA itu menjadi ramai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak nama, banyak orang, banyak kenalan, tetapi tidak semuanya menjadi sahabat. Kita sering memilah. Bahkan kalau grup itu dirasa kita tidak menyukai atau bukan komunitasnya, kita tidak pernah muncul, tidak pernah komen, tidak pernah memperhatikan, tidak peduli, karena mereka bukanlah orang yang mungkin dirasa cocok dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus sebagai orang Yahudi sangat dilarang keras berkunjung ke rumah Cornelius, orang Italia. Mereka dianggap orang kafir. Namun pandangan Petrus segera berubah setelah Kristus menyadarkan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Jadi ia pun pergi mengunjungi Cornelius, sebab Tuhan ingin memakainya menjadi saluran berkat bagi orang kafir itu. Keberanian Petrus membangun sebuah relasi membuahkan berkat besar. Hasilnya seisi rumah Cornelius pun diselamatkan. Allah mencintai orang-orang yang hidup di sekitar kita dan ingin menunjukkan cintanya kepada mereka melalui kita. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kita bersedia membuka diri untuk bersahabat dengan siapa saja. Belajar mencintai yang Tuhan cintai. Belajar memperhatikan tidak hanya pada saat orang itu sedih, tidak hanya pada saat orang itu berulang tahun, tetapi mencoba kontak berhubungan dengan indah, mengerti kepentingan, keistimewaan, tingkah laku, maka itulah yang dikehendaki Tuhan, lebih perhatian. Maka coba periksa lagi kehidupan kita, periksa lagi relasi kita di dalam handphone kita. Adakah orang-orang lain yang juga perlu dijadikan sahabat dengan lebih memperhatikan mereka lebih sungguh? Yang menjadi pertanyaan, kira-kira sudah layakkah hidup kita saat ini jika mau dijadikan sahabat oleh orang lain? Mari kita bersama bangun komitmen hidup baru agar bisa menjadi atau dijadikan sahabat, dan nama Anda dalam daftar nama kontak sahabat Tuhan Yesus Kristus juga, dan Ia senantiasa setia mengontak kita, mendengarkan kita, mendampingi kita, memperhatikan kita. Oleh karena itu, Ia yang saat ini menghubungi saudara untuk mau melayani pengujian diri. Maka mari kita bangun kembali relasi kita dengan sesama kita dengan baik. Tuhan memberkati hidup kita. Amin.